Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan reaction video debat Cawapres keempat. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saldinar sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid Musya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutfiani sebagai anggota. Perkenalkan, saya Sinta sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muaskar sebagai anggota. Yuk ikuti terus keseruan kami dalam menonton debat Cawapres. Baik, kami akan menonton debat Cawapres yang keempat. Lanjut. Tanya jawab akan kita lanjutkan, dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tak akan mengimpor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu. Ya naik. Apa pendapat mulai tentang ini? Jadi menurut Pak Mahfud, Pak Jokowi tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika menjadi pemimpin. Namun ternyata pada masa pemimpinannya Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Cukup, kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara, silakan. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali Ada ambek sulit. Mas Gibran. Capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab. Pertanyaan receh ke kami. Segampang itu. Masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino, Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia, Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fakfak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus mengandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu, Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang, Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya, Pak. Waktunya habis. Terima kasih.
Jadi jawaban dari Pak Gibran tentang pertanyaan dari Pak Mahmud, Indonesia masih mengimpor pangan karena terjadinya El Nino. Nah, menurut Pak Gibran, kunci untuk meningkatkan produktivitas yaitu pupuk, mekanisasi, combine harvester, RMU, sekaligus mengurangi food loss, dan kita juga harus mengandeng anak-anak muda dan juga menggunakan smart farming. Anak muda juga ya? Iya. Oke, lanjut. Cukup. Bapak Ibu cukup. Baik, kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit saat Bapak berbicara. Silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau impor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca ya. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 ton, gula pasir 4,7 ton, beras 4,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya, semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan terhormat, posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Baik. Apa pendapat Mas Oscar? Jadi Pak Mahmud itu menanggapi bahwa Pak Gibran tidak menjawab pertanyaan dari Pak Mahmud. Iya. Pertanyaan Pak Mahmud ketanya ke Pak Jokowi tidak akan mengimpor beras, namun fakta Indonesia masih mengimpor susu, gula pasir, daging sapi dan beras. Oke, lanjut. Selanjutnya kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Waktunya 1 menit Pak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi ini harus kita evaluasi dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Apa pendapat Malik? Pendapat saya, program yang sudah berjalan memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil, ada sudah yang panen. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Cukup. Cukup. Mohon kerjasamanya. Baik. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Muhaimin, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Prof. Mahfud yang saya hormati, calon wakil presiden, bahwa kita saksikan hari ini 9 tahun terakhir ini ya, kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Nah, kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja? Pak Mahfud ini membicarakan bencana alam ya, Ya mungkin. yang terjadi.
Gimana Pak Mahfud? Karena itu saya ingin menyampaikan data-data penting yang catatan saya. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan. Bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah setengah hektar. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan? Baik, masih ada waktu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami Gimana nih? Pertanyaan Pak Muhaimin ini kerusakan iklim, ya kan? Dan bencana alam. Konflik agraria ini semakin tidak diatasi. Petani kita semakin kurang ATS atas hak akses lahan, dan ini harus kita atasi. Dan apakah ini kesalahan visi atau apakah kesalahan kepemimpinan? Itu ya tanggapan saya. silakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Ya, data yang disampaikan Pak Muhaimin tadi sudah saya sampaikan di dalam opening speech, bahwa konflik agraria Pak di kantor Polhukam saja itu sekarang 2.587 untuk ini apa? Untuk masalah Polhukam saja, belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN dan sebagainya, itu bisa puluhan ribu. Artinya data itu saya benarkan dan sudah saya katakan lebih dulu sejak tadi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelesaikan itu? Begini, dulu di zaman Bung Karno itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat itu supaya diberikan ke masyarakat adat. Nah, pada waktu itu pemerintah itu mempunyai Inspektorat Jenderal Agraria. Inspektorat Jenderal Agraria ini mengeluarkan KINAK, keputusan Inspektur Agraria yang menyatakan bahwa tanah adat milik CACP diberikan kepada masyarakat adat, kepada pemilik masing-masing. Nah, tetapi sesudah zaman Orde Baru muncul BPN, sehingga dikatakan bahwa yang disebut sebagai produk KINAK itu bukan bernilai sertifikat, sehingga menjadi mentah lagi Pak persoalannya. Jadi tumpang tindih sertifikat. Pada saat KINAK itu dikeluarkan, itu secara hukum sah. Tapi begitu ada Orde Baru, itu harus betul sertifikat dari BPN. Terjadi tumpang tindih, terjadi kasus rempat dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya ini harus dibuat kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan ini. Selesai. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Baik, Sinta. Tanggapan kamu, Sinta. Jadi tanggapan saya dari Pak Mahfud tentang pertanyaan dari Pak Muhaimin bahwa konflik agraria di kantor Polhukam itu sekarang 2.587. Untuk masalah Polhukam belum laporan yang ke polisi, BPN, dan artinya data tersebut benar dan sudah dikatakan lebih dahulu oleh Pak Mahfud. Oke. Baik, itulah guys reaction video debat cawapres keempat. Apa ya? Hebat ya tentunya debat keempat ini ya. Iya, Luar biasa banget. Halo guys, di sini kami akan membacakan visi dan misi dari ketiga capres ini. Yang pertama dari visi misi paslon 01, Pak Anies Baswedan. yang kedua Prabowo Subianto 02, dan yang ketiga Ganjar Pranowo 03. Jadi visi misi dari Pak Anies Baswedan adalah: 1. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. 2. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang memanusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. 3. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan serta berbudaya. Yang keempat, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan membahagiakan sebagai akar
kekuatan bangsa. Yang kelima, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancanan politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan memperdamai dunia. Yang keenam, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memperratas korupsi dan terbang pilih serta menyelenggarakan pemerintahan untuk berpihak kepada rakyat. Oke guys, jadi visi misi dari Pak Prabowo Subianto yang pertama, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kedua, memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan yang terakhir, kelima, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Baik, saya akan membacakan visi dan misi dari Paslon 03, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahmud. 1. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. 2. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Ketiga, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Ketiga, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Yang kelima, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin Anak aku. Tunggu. Bigat Belang. Langsung ya. Cek nanti terus. Jelok nomor 3 ya. Oke, nomor. Kamu. Halo guys. Ulang-ulang. Jadi visi negara. Baik, sekian dari pembicaraan. Bukan puyuh atau teh tuh.